Oke, cek sound dulu. Aman? Suara saya aman, teman-teman? Aman, Bu. Aman ya. Oke, sambil nunggu yang lain, tadi kita singgung sedikit tentang investasi ya. Jadi ada penggunaan sumber daya yang diharapkan adanya feedback atau ada imbalan ya. Benefitnya di masa yang akan datang. Kalau tadi misalkan, kenapa sih nyebutin contohnya itu, tadi ada yang sebutin emas. Emang apa keuntungannya kita dengan investasi di emas? Kalau kita beli emas, apa keuntungannya? Bisa dijual lagi, Bu. Dijual lagi, iya. Kira-kira harganya apa kalau misalkan dijual lagi? Misal kalau kita punya HP nih, HP kan, apa ya, bandingkan dengan emas ya, HP juga bisa dijual lagi, emas juga kan mau kita jual lagi. Perbedaannya apa? Kenapa nggak kita investasi HP aja? Kalau emas mah Bu naik turun harganya, jadi nggak tahu pasaran harga emasnya nih. Kalau HP pasti bakal turun harganya gitu. Oke, jadi ada probability di situ ya. Kalau HP itu bisa menurun nilainya, pasti pasti menurun, bukan bisa ya, pasti menurun. Sedangkan emas, kita hanya tahu bagaimana sih kapan waktu ketika harga emas itu naik, maka kita bisa menjualnya, gitu ya. Jadi goalnya kan berarti ada keuntungan di situ ya, investasi yang bisa menguntungkan. Ataupun walaupun tidak bisa menguntungkan, ya yang ruginya tuh rugi nggak banyak. Tapi selama ada keuntungan, ngapain pilih yang ada yang rugi? Ya, itulah kenapa ada yang tadi jawab emas, ada yang jawab tanah. Kalau tanah mungkin nggak harganya turun. Enggak, Bu. Tiap tahun naik terus, Bu. Nah, tiap tahun naik terus. Jadi kalau mau investasi ya investasilah tanah. Cuma belinya juga mahal ya. Butuh modal yang banyak. Oke, gitu ya. Jadi konsep investasi mah aman lah teman-teman. Kalau tentang keuntungan mah insya Allah paham nih. Ya, ada beberapa jenis-jenis investasi ya. Ada yang investasi pada finansial aset. Tadi aset itu contohnya apa aja? Ada saham ya, terus ada deposit misalkan dilakukan di pasar uang seperti surat berharga ya. Terus juga di pasar modal misalkan saham, obligasi, sedangkan satunya lagi ada di bidang real asset ya. Kalau ini finansial dan juga ada yang real. Kalau real itu contohnya apa? Pendirian pabrik ya, pembelian aset produktif seperti tanah tadi ya, pertambangan, perkebunan dan lain sebagainya. Finansial dan real asset. Finansial ya bentuknya dalam bentuk uang ya, deposit dan lain sebagainya, sedangkan kalau real asset ya ada bentuk nyatanya bangunannya. Oke, sebelum ke time value of money ya, misalkan ada dua pilihan nih, dikasih dua pilihan. Misalkan pilihan satu, eh, saya akan kasih kalian uang 2 juta hari ini, misalnya. Terus pilihan dua, saya akan kasih uang kalian 3 juta. Tapi 5 tahun lagi dari tahun ini. Kira-kira kalian mau pilih yang mana? Yang satu, Bu. 2 juta Yang tahun satu, ini, Bu. kenapa lagi butuh ya? Iya, Iya. iya, Bu. Bisa bisa jadi dipakai usaha lagi, Bu. Oke, buat modal usaha boleh gitu ya. Jadi kalian mau pilih yang satu ya? Nilai uang makin Rata-rata turun, Bu, makin. ada yang pilih opsi dua? Kayaknya mostly pilih satu ya. Iya. Mostly pilih satu, oke. Ya. Jadi untuk bisa investasi, kita harus tahu dulu konsep nilai uang dari waktu. Kenapa? Emang kenapa sih nilai uang dari waktu semakin apa sih tiap hari itu semakin naik atau turun? Nilai ya, bukan nominal, tapi nilai uangnya. Makin turun, Bu. Makin turun. Kenapa bisa turun? Kenapa sih uang tuh nilainya bisa turun? Dipengaruhi oleh apa?
pernah dengar kata inflasi? Nah. Pernah. Nah, Bu. Apa tuh? Apa tuh inflasi? Kayak perpindahan gitu, Bu. Kenaikan Perpin- harga barang, Ibu. Perpindahan, kenaikan harga barang. Bunga? Kalau bunga, pernah dengar bunga? Pernah, Bu. Bunga tuh bagus gak sih? Maksudnya menguntungkan gak buat kita? Kalau untuk orang lain untung, kalau untuk si konsumennya buntung, Bu. Konsumennya buntung, orang lain untung. Nah, berarti dalam hal apa nih? Misalnya kayak kredit motor, Bu. Mm-mm. Bunga besar itu bakal menguntungkan atau merugikan si konsumennya. Sebenarnya ada plus minusnya juga sih, Bu, kalau untuk kredit kayak gitu. Kalau untuk untungnya bagi customer ya bisa nyicilnya untuk beberapa, misalkan 1 bulan, bisa nyari uangnya juga gitu. Kalau untuk minusnya mungkin, dan misalkan dari harga 18 juta, kalau untuk dikredit jadi 24 juta gitu, Bu. Setahu Oh saya gitu, Bu. iya, oke. Sedangkan kalau misalkan kita mau deposito nih, bagus bunga yang besar atau yang kecil carinya? Kita mau nabung dalam jangka waktu tertentu nih di bank nih. Kita carinya bunga yang tinggi atau yang rendah? Yang rendah, Bu. Eh, rendah. Kenapa rendah? Biar nggak ketinggian. Aduh, ini kayaknya fobia ketinggian nih. Oke, jadi kalau misalkan deposit dan kita kredit itu berbeda konsep bunganya ya. Kalau deposit kita harus cari bunga yang tinggi. Jadi kita bisa artinya bayangkan kalian menyimpan uang 10 juta misalnya, selama 10 tahun tuh tidak boleh diambil, tapi nanti akan ada tambahan berapa persen bunga. Jadi uang kita bertambah gitu. Tapi sedangkan yang kredit kalau bunganya makin tinggi ya makin mencekik si konsumen gitu. Ya, walaupun ada tadi disebutkan Dika ada plus minusnya itu kan setiap kebutuhan konsumen ya, tiap kebutuhan konsumen, tapi cari jugalah bunganya yang lebih ringan ya, lebih kecil daripada kreditan yang lainnya. Jadi kita membandingkan dulu nih kredit di dealer A, dealer B, dealer C gitu. Mana sih yang paling kecil bunganya ya. Terus iya tadi saya sorry. Nah, jadi konsep nilai uang dari waktu ini eh, ingin menjelaskan kepada kita kalau uang nilai Rp1 sekarang itu lebih berharga daripada Rp1 yang akan datang. Kenapa? Karena tadi adanya inflasi, adanya bunga ya, fluktuasi suku bunga itu mempengaruhi nilai, bukan nominal. Nominal dan nilai berbeda ya, mempengaruhi nilai uangnya. Jadi kalau ada uang sekarang, ambil aja sekarang, ngapain nunggu juga 5 tahun lagi yang akan datang. Jadi pilihan teman-teman sebetulnya sudah bagus ya, sudah bagus. Artinya kalian memilih pilihan satu sebanyak 2 juta. 2 juta itu kan bisa diinvestasikan lagi, misal ke emas tadi ya. Dibelikan tanah, belum bisa ya 2 juta. Oke, jadi pilihlah uang yang sekarang karena harganya atau nilai uang yang akan datang itu tidak pasti. Jadi kalau punya uang Rp1 sekarang, ya udah ambil aja. Oke. Jadi ini ya, konsep nilai uang dari waktu sebenarnya ingin mengatakan kalau kita punya uang, sebaiknya, bukan sebaiknya, bahkan seharusnya itu kita investasikan. Jangan dijajan. Jangan banyak dijajan ya, walaupun saya juga masih sering jajan, tapi kalau ada uang lebih lah, uang lebih itu diinvestasikan. Kalau ditabung seperti tadi misal deposito, carilah bunganya yang tinggi, ataupun misal kalian ingin beli ke sesuatu barang ya paling paling aman ya emas gitu ya atau ke reksadana juga bisa tapi itu harus
uang yang dingin ya. Uang yang dingin artinya yang tidak kalian pakai. Oke, karena kalau misalkan uangnya ditaruh di bantal atau kita taruh lemari ya, itu tidak akan bekerja karena nilainya semakin lama semakin turun. Kalau di bank sih masih mending ya, di bank masih mending walaupun itu bukan opsi yang terbaik sebetulnya. Tapi ya daripada kita taruh di bantal, disakuin terus, di dompet terus sampai uangnya bosan nih nggak pernah keluar ya, mending kita investasikan. Ya, ini ada konsep nilai uang dari waktu juga. Contohnya misalkan tahun 2009 harga gulanya ada sekitar 6 ribuan ya per kilo. Terus 10 tahun kemudian 10 tahun kemudian harganya gulanya 16.000 per kilo. Tahun 2027 nanti mungkin aja harganya bisa lebih dari 20.000 per kilo. Ya. Dari sini kalian bisa lihat kalau nilai uang itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu ya. Nah, jadi sebetulnya nilai nominalnya itu sama. Artinya gula itu ya di tahun 2027 kan 20.000, yaitu seharga 6.000. Seharga 16.000 loh di tahun 2019. Tuh harganya tuh sama ya, nominalnya itu sama sebetulnya. Sama-sama 16.000 misal di tahun 19. Tapi yang berbeda itu nilai efektifnya. Nilai efektif itu apa? Kemampuan tukar dengan barang dan jasanya. Nah, ya, jadi tidak sama, dia berubah-ubah sesuai dengan perjalanan waktu. Misalkan dulu saya tahun berapa ya beli permen tuh 1.000 tuh bisa loh dapat 10 biji permen. Tapi sekarang dengan 1.000 cuma dapat 4 biji permen. Gitu ya. Jadi ada perubahan nilai efektifnya. Ya, pernah ngalamin nggak sih beli gorengan misalkan dari harga 5.000 tuh dapat 5, terus sekarang ada juga yang 5.000 tuh cuma dapat 2 atau 3. Jadi ada perbedaan nilai efektif uang di situ. Walaupun sebenarnya nilai nominalnya itu sama. Sama-sama 16.000 harga gula tuh per kilonya. Nah, konsep yang tadi kenapa bisa berubah? Karena adanya tingkat bunga tadi ya. Tingkat bunga coba kalian sekarang cek, bisa juga cek berapa sih tingkat bunga tahun ini. Ya, tingkat bunga tahun ini. Tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan aliran kas. Aliran kas di sini disebutnya adalah cash flow ya. Siapa yang jadi bendahara pernah ngitung kas? Kalian harusnya nanti bisa membuat cash flow-nya ya. Jadi cash flow itu atau aliran kas itu adalah aliran pemasukan dan juga pengeluaran kas ya setiap periode. Tiap periode itu bisa aja laporan tiap tahun ya, tiap bulan ya. Bisa kalau tiap bulan berarti ada 12 bulan per tahunnya. Terus ada triwulan. Triwulan itu adalah tiap 3 bulan laporannya. Berarti dalam 1 tahun ada 4 kali pelaporan. Kalau tiap semester ya seperti kuliah, berarti dalam 1 tahun ada 2 kali pelaporan arus kas. Kalau tahunan ya berarti cuma 1 aja, 1 pelaporan arus kasnya. Jadi ini diperhatikan bisanya ada berapa ya, bisa per bulan, triwulan, semester, dan tahunan. Oke, next. Untuk aliran kas ini ada diagramnya di ekonomi teknik ya, ada diagramnya. Nah ini notasinya ada yang disebut dengan N ya. N di sini adalah periode atau tahunnya. Kalau kalian lihat di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Bisa coret-coret nggak sih? Oh bisa. Oke. Nah di sini dilihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini adalah disebut dengan N atau periode. Berarti ini periode 5 tahun ya. Periode 5 tahun. Terus ada juga harga sekarang. Harga sekarang itu presentnya. Di harga yang tahun ke-0 tuh berapa? Misalkan 5 juta. Misal 5 juta. Ada juga harga yang akan datang. 5 juta kita jual, kita beli mesin 5 juta tahun ini, kita jual 5 tahun yang akan datang, misalkan harganya adalah jadi 3 juta mesinnya, misal. Ini adalah disebutnya future, ya, nilai yang akan datangnya, 3 juta. Terus ada juga harga tahunannya, di sini anual. Tiap tahun, apa sih yang dikeluarkan? Misalkan ada pengeluaran, ada pemasukan, ya. Ya, jadi anual itu pengeluaran dan pemasukan. Harga
lebih banyak untung atau rugi nanti. Ada pemasukan dan pengeluaran. Nanti di sini ada juga ada panahnya. Kalau di sini kan F-nya panah nih. Kalau panah ke atas berarti dia keuntungan ya, mendapat keuntungan. Tapi kalau panahnya ke bawah kita mengeluarkan biaya. Kalau panah ke atas kita memperoleh biaya. Jadi ada juga notasi-notasinya. Ya, yang tadi saya jelaskan, panah itu mewakili arus kas ya, seperti mulai dari panjangnya juga menentukan banyaknya ya. Panjang, misalkan ini panjangnya 1 cm misalnya, 1 cm itu menandakan 1 juta misal. Nah, kalau misalkan 3 cm ya, berarti 3 juta. Nah, ini harus panjangnya tuh harus kalian ukur bisa ya, harus kalian ukur. Jadi ada skalanya. Bebas terserah, tapi harus konsisten. Harus konsisten panjangnya. Ya, misal 1 cm itu tadi menandakan 1 juta. Terus arah panah juga menunjukkan tanda ya, arah panahnya. Tadi kalau ke atas arah panahnya berarti ada penerimaan ya, ada penerimaan. Tapi kalau panahnya ke bawah itu berarti ada pengeluaran. Misal contohnya ini, kita keluarkan membeli handphone 5 juta nih. Ya, tiap tahunnya ngeluarin biaya pulsa misalnya gitu ya. Berarti kalau ngeluarin kan ke bawah. Tapi kita jual lagi nih, jual lagi dapat peroleh misalkan 1 juta. Gitu. Jadi arah panahnya menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Paham nggak untuk cash flow diagramnya ini? Oke, kita coba yang ini. Misalkan sambil coret-coret aja. Misalkan sebuah mesin harganya $20.000 saat dibeli. Nah, biaya perawatan mesinnya $1.000 per tahun. Mesin ini menghasilkan pendapatan sebesar $5.000 per tahun selama 5 tahun. Nilai sisanya $7.000. Nah, gambarkan diagram cash flow-nya. Berarti mesin berharga $20.000. Berarti panahnya ke bawah apa ke atas? Ke bawah. Ke bawah karena ini pengeluaran ya. Terus biaya perawatan mesin. Bawah, Ke bawah juga pengeluaran. Mesin ini akan menghasilkan pendapatan sebesar $5.000. ke atas. Ke atas. Atas. Ini ke atas. Terus nilai sisanya. Nilai sisa itu apa? Berarti sama saja dengan pendapatan ya ke atas. Kita coba gambarkan cash flow diagramnya. Oke. Karena saat dibeli yang pertama berarti itu adalah harga present ya. Harga presentnya. Dilihat present dan future-nya juga. Untuk present harga sekarang berarti kita kan mengeluarkan uang $20.000 nih di tahun ke-0 nih ya. Tahun ke-0. Akhir tahun ke-1 ini akhir tahun kedua. Sorry. Akhir tahun kedua, ini akhir tahun ketiga, ini akhir tahun keempat, dan ini kelima. Karena tadi ya periodenya selama 5 tahun. Jadi ada 5 tahun di sini. N-nya di sini adalah N-nya ada 5 tahun. Terus apalagi kita lihat. Biaya perawatan mesinnya 1.000 tahun per dolar nih. Nah, diingat panjang panahnya ya. Kita asumsikan ini adalah 1.000 nih. Panjangnya segini itu untuk 1.000. Jadi $1.000 per tahun. Kalau per tahun berarti selama 5 tahun itu ada pengeluarannya terus. Per tahun. Ada pengeluarannya terus nih. 1.000. Terus mesin ini akan menghasilkan pendapatan 5.000 per tahun. Pendapatan berarti ke atas ya. 5.000 per tahun. Berarti di sini ada panah ke atasnya juga. 5.000 per tahun. Tidak terkecuali di tahun kelima, berarti dia terinclude di sini. Keluar $1.000, ada masuk $5.000, dan juga ada nilai sisanya $7.000 di sini. Berarti ada tambahan 7.000 di atas ya. Ini adalah cash flow diagram dari studi kasus di atas ya. Sebenarnya ini bisa juga kita sederhanakan ya. Sederhananya seperti ini. Jadi untuk yang presentnya di sini kita tetap ya pengeluarannya $20.000. Nah ini kalian punya pendapatan $5.000 per tahun, sedangkan pengeluaran 1.000. Jadi
Masih untung atau rugi? Masih ada pendapatan atau pengeluaran yang paling besar? Rp5.000 dikurangi Rp1.000. Ya. Akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga, ini keempat, dan kelima. Jadi per tahunnya kalian masih memperoleh pendapatan atau pengeluarannya yang besar kalau dari kasus ini? Pendapatan. Pendapatannya 4.000 dapat dari mana atau enggak? Bisa paham 4.000 Hasil ini mesin. dapat dari mana? 1.000, Bu. Ya, jadi kan Hasil kalian mesin. punya betul. Jadi kalian kan punya pendapatan 5.000 per tahun nih selama 5 tahun. Tapi di tahun yang sama kalian juga mengeluarkan 1.000. Jadi 5.000 dikurangi $1.000 ya. Jadi hasilnya $4.000 per tahunnya. $4.000 itu apa? Pendapatan apa pengeluaran? Dilihat lagi. Oh, ternyata ini lebih besar pendapatannya. Jadi pendapatannya kalian peroleh $4.000 per tahunnya. Di sini di future di akhir tahun kelimanya berarti tinggal ditambahkan 4.000-nya ya, di sini 4.000 ditambah 7.000-nya. Ada nilai sisa di sini nih 7.000. Jadi $11.000 akhirnya. Kalian modalnya $20.000 nih, kalau dijual atau di nilainya di tahun kelima ternyata $11.000. Oke. Oke. Lebih paham cash flow yang pertama atau yang kedua? Pertama, Bu. Pertama ya. Oke, jadi untuk pemula memang buatlah dulu yang pertama. Kalau misalkan takut yang simple ya, simple cash flow-nya. Jadi kita bisa tahu nih alur pengeluaran dan juga pendapatannya. Itu lebih lengkap memang yang pertama. Oke. Oke, ini untuk sampai jam berapa kita ya? 11.40 ya. Untuk latihannya coba digambarkan ya. Coba digambarkan, misalkan tahu kan meminjam uang sebesar $500.000 dari temannya. Nah, uang tersebut akan dikembalikan dengan cicilan seragam. Nah, cicilan seragam itu anual ya, jadi tiap tahunnya sama. Cicilan seragam selama 5 tahun yang akan dibayarkan pada setiap tahun. Berarti coba gambarkan diagram aliran kasnya. Seperti apa gambarnya? Sini ya, misalkan di sini present nih. Kalau meminjam uang sebesar $500.000, panahnya ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Ke atas. Ada dua versi. Ke bawah atau ke atas? Ke atas, Kalau Ibu. kita pinjam, dapat uang atau ngeluarin uang? Dapat uang. Dapat. Dapat uang ya. Iya, harus dianalogikan nih kayaknya nih. Oke, di sini berarti kita dapat uang $500.000 ya. $500.000. Terus ada berapa N-nya? Ini N ke 0 ya. 1, 2, 3, 5. 4. Ada 5 ya. 1, akhir tahun ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini adalah N-nya. Terus apa katanya? Uang tersebut dikembalikan dengan cicilan seragam selama 5 tahun. Berarti tiap tahun dia harus ngembaliin berapa? $100.000. Berarti panahnya ke bawah ke atas? Ke Ke bawah. bawah. Bawah, Ke Bu. bawah. Bawah ya, di tiap akhir tahunnya. Tiap akhir tahunnya. Diperhatikan di sini panjangnya kan 500.000 itu ya. Perkiraan aja ini sih, perkiraan di sini. Tapi bagusnya nanti pakai skala juga ya. Ini akhir tahun kedua, ketiga berarti ke bawah. 4 juga ke bawah, 5 juga ke bawah. Ini berapa nilainya? $100.000. Ah, 500. $100.000, Bu. Oke, ini 100 ya. Berarti tiap tahunnya itu 100.000 atau anualnya itu $100.000 ya.
Oke, seperti ini. Adakah pendapatan lain di tiap tahunnya? Ada panah ke atas nggak? Tidak. Tidak, Bu, tidak ada. Tidak ada, Tidak, Bu. ya. Jadi karena tidak ada, misalkan dia juga tidak ada menyatakan bunganya berapa, ya, bunganya berapa, terus ada pendapatan lain di tiap tahunnya, tidak ada. Jadi cash flow-nya bisa digambarkan seperti ini. Jangan lupa di sini tuliskan future-nya. Oke. Ya, untuk hari ini pertemuan pertama sampai ke cash flow diagram. Nah, silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan dari materi kuliah kita hari ini? Bu, izin bertanya, Bu. Silahkan, Hegel. Kan Bu nilai uangnya tiap tahun tiap berkurang ya, Bu, menurun. Nah, itu tuh sebanding sama pendapatan kitanya nggak buat ke depannya gitu, Bu. Dari Paling pendapatan ya, gitu, Bu. sebanding atau enggak ya? Iya. Ya, ya, itu tergantung dari inflasinya sebetulnya, ya, dari inflasinya dan siklus ekonominya. Misalkan kalau zaman dulu kayak ngumpulin uang tuh mudah banget ya, mudah banget. Dan kalau sekarang kok kayaknya susah banget. Tapi sebetulnya nilainya itu sama ya, nilainya itu sama. Cuma yang bikin beda adalah dari tingkat bunganya tadi, dari tingkat bunganya jadi mempengaruhi ke nilai rupiah kita, nilai tukar rupiah kita. Sebenarnya itu aja sih. Baik, Bu. Sebetulnya Makasih. gaji misalkan kita dapat dulu PNS 80.000 per bulan tuh bisa hidup loh sebetulnya, misalnya tahun berapa tuh 80.000 mencukupi loh sebulan, tapi sekarang kan 2.500.000 aja nggak bisa. Nah, dulu pun seperti itu, misalkan 80.000 itu sebanding dengan 2.500.000 di sekarang. Ya, yang lainnya gimana? Semoga tidak puas ya, Hegel. Jadi masih kepo-kepo. Bu, saya mau nanya, Bu. Silahkan, Dika. Kalau misalkan kan, Bu, kalau saya tuh mau investasi kayak sawah gitu kan, kalau sawah tuh tiap tahun ada naik turunnya nih. Nah, kalau untuk penjualannya gimana, Bu? Misalkan kalau tahunnya lagi menurun, apakah harus ditahan dulu atau nunggu pas hari naiknya baru dijual gitu, Bu? Atau gimana, Bu? Cara ngatasinnya? Kalau sawah itu sebetulnya kan seharga tanah ya. Dia itu seharga tanah kan ya. Jadi dihitung per meter, Kadang beda, Bu. kadang beda. Beda dari harga Iya, tanah. Bu, kadang beda. Tergantung Biasanya tergantung ini ya. dilihat, Gimana? biasanya dilihat dari lokasinya, Bu. Iya. Wilayahnya ya, dia termasuk ke wilayah pertanian atau pembangunan aktif gitu ya. Ya, kalau misalkan seperti itu, punya sawah ya, Dika ya? Alhamdulillah, Bu, belum. Pengen aja gitu niatnya. Oh, pengen. Nggak, jadi saya jadi ingat bapak saya nih, soalnya punya sawah juga. Nah, biasanya kalau misalkan memang tidak perlu-perlu banget ya, nggak terlalu perlu banget ya, ngapain dijual ya, kelola aja gitu. Kelola kan, dengan mengelolanya kan kita bisa dapat keuntungan juga dari lahan sawah tersebut ya. Sawahnya aktif kan? Aktif, Bu. Aktif kan, maksudnya di situ tuh tidak diam loh, sawahnya bisa kita produktifkan ya, olahlah lahannya, kita kan nanti juga bisa panen loh dari hasil sawah itu, ngapain juga kita jual ya. Jadi kalau misalkan harganya turun, pastikan aja produksi kita bagus, tapi pas harganya tinggi walaupun kita nggak butuh juga, ngapain juga dijual gitu kan. Kalau sebetulnya hasil bertani itu lumayan kok, lumayan ya, lumayan hasilnya. Cuma ya itu harus sabar berapa bulan baru bisa kelihatan hasilnya. Tuh. Jadi kalau mau dijual ya pas harganya rendah pun nggak apa-apa kalau misalkan melebihi dari yang kamu beli.
ada keuntungan lah, ada gap ya, ada benefitnya dari yang modal yang kamu keluarkan. Tergantung kondisi lagi butuh enggak. Cuma kalau misalkan harganya rendah ya saran saya mending diolah, kita jadikan lahan produktif. Kan investasi juga kan. Betul, Bu. Pengen jadi bandarnya Selama niatnya, Bu. selama tidak rugi ya ngapain kita jual ya. Jadi dengan bertani sebetulnya kita banyak ngasih manfaat ke orang lain. Jadi kuncinya kehidupan kan dari perut ya. Pertanian kan ya mengisi perut. Jadi pahlawan pangan lah untuk kalau bertani. Oke, semoga tercapai Kang Dika cita-citanya. Amin, Bu. Makasih, Bu. Tapi harus kuat mental ya. Saya juga lihat ayah saya kayaknya tidak sanggup deh kalau jadi beliau. Jadi memang petani itu hebat sih kalau saya bilang. Oke, yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi, didiskusikan? Oh, tidak selesai sampai sini. Bentar. Ya, sambil berjalan karena ini 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Jadi kesimpulannya kalian hari ini harus bisa mendefinisikan apa itu ekonomi teknik, konsep ekonomi teknik tadi ya untuk menghasilkan apa? Keuntungan, tentunya keuntungan, tapi dari aspek ekonomi ya, kita tinjaunya dari aspek ekonomi. Terus investasi tadi apa tuh yang termasuk investasi apa saja? Tadi kan kita sudah belajar juga time value of money ya, nilai waktu dari uang, nilai uang dari waktu ke waktu, terus ada cash flow juga, cash flow diagram. Ini yang paling penting sebetulnya yang harus disampaikan ya. Tapi ya sudah ada juga sih di Litera. Nanti teman-teman tadi kan pretestnya sudah dikerjakan. Sekarang untuk mengukur pemahaman teman-teman di pertemuan pertama, ada 3 soal sih, ada 3 soal. Silahkan nanti dikerjakan dan dikumpulkan di Litera. Ya, jangan lupa tadi diberi nama identitas ya di identitas. Tulis tangan nggak apa-apa ya, ditulis tangan aja, jangan diketik. Tulis tangan. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum penutup? Atau dari soal tadi? Ini sebetulnya ada soal-soal jebakan, jadi silahkan nanti teman-teman analisis ya. Ya, tidak ada yang ingin didiskusikan lagi. Saya anggap sudah paham semuanya ya, sudah jelas. Jadi tiap minggu kalau misalkan ada yang tidak paham jangan diteruskan ya, jadi teruskan tapi dipelajari lagi dalam rentang 1 minggu itu. Tiap mata kuliah loh ya, kalian ada berapa mata kuliah kan lumayan ya. Soalnya kalau ketinggalan akan numpuk di belakang ya kalian tidak akan paham sama sekali. Ya, ada quotes of the day ya berbeda dari kemarin ya. Jadi makin awal kamu memulai pekerjaan, jadi makin awal juga kamu akan melihat hasilnya ya. Kalau misalkan pekerjaan ataupun Hegel raise hand why Itu Bu buat tugasnya di kertas HVS atau di buku aja Bu? dikumpulin aja ya tiap ini. Jadi harus sama kalau HVS semua. Oh baik Kalau Bu. buku semua gitu. Jadi nanti dikumpulin di akhir aja. Iya Bu. Hardnya kalau softwarenya sih tiap minggu ya. Kalau softwarenya Iya tiap Bu. minggu. Oke, jangan ditumpuk ya, dicicil. Karena bisa jadi tugas mata kuliah yang lain juga ada ya, banyak. Ya, Ya jadi baik Bu. semakin awal mulai, semakin awal juga lihat hasilnya ya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga perkuliahan hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya ya. Mohon maaf atas kesalahan kata dan sikap yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Kak Sami.